Jangan lupa like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita, hingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa di dalam channel Jeffrey Yasir. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi pemirsa. Semoga channel ini pula dapat menjadikan jalan hidayah bagi pemirsa agar senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan usaha dan kerja keras Rasulullah lah, sehingga kita dapat mengenal indahnya iman, indahnya Islam, indahnya kebersamaan. Jangan lupa bersalawatlah, karena dengan salawat Rasulullah akan mengenali kita, dan besar harapan nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan mengenai awal terjadi pembangkangan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan makhluk-makhluknya, Allah ciptakan malaikat dengan bahan baku cahaya. Allah ciptakan pula jin yang dibuat dari nyala api yang menyala-nyala. Serta Allah ciptakan Adam, ciptakan manusia dari tanah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khuliqatil malaikati min nur, wa khuliqa janna min mariji min nar, wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Allah menciptakan jin dari nyala api, serta Allah ciptakan Adam seperti apa yang ada pada diri kalian, yakni ciptakan dari tanah. Anugerah yang Allah berikan kepada malaikat adalah akal yang jernih, sehingga dengan akal itu malaikat mempunyai sifat yang taat kepada Allah, akan tetapi tidak pernah taat kepada manusia. La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat hanya taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, dan ia akan menjalankan semua apa yang diperintahkan kepadanya. Oleh karenanya, manakala ada orang yang mengaku-ngaku bisa memanggil malaikat, sungguhlah orang itu telah jahil. Oleh karenanya, janganlah mudah tertipu dengan sesuatu yang membuat kita takjub. Janganlah mudah takjub dengan sesuatu. Boleh jadi ia bisa berjalan di atas air, terbang di atas awan, berdiri di atas daun. Hati-hati, karena setan pun dapat melakukan itu. Iblis pun dapat pula melakukan itu. Tapi lihat dari pribadinya, lihat dari perilakunya,
Apakah ia masih mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ia wali-wali Allah dengan ketaatannya sehingga Allah ridho akan kemampuan karomahnya? Apakah ia wali seto sehingga dengan kemampuan itu ia dapat menyesatkan orang-orang yang ada di sekitar? Pemirsa channel YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal terjadi pembangkangan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala dulu ketika Allah belum menciptakan Adam. Allah tempatkan iblis di tempat yang mulia. Iblis adalah salah satu makhluk dari golongan jin yang diciptakan oleh api, diberikan anugerah akal dan nafsu, sehingga dengan akal dan nafsunya ia dapat bergejolak. Manakala akalnya dapat menundukkan nafsunya, maka ia akan lebih mulia daripada malaikat. Dan pada saat itu iblis diangkat jadi penghulunya malaikat untuk memimpin malaikat. Karena apa? Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah menciptakan makhluk baru dengan penciptaan yang berbeda, yakni Allah ciptakan Adam dengan bahan baku tanah, disitulah mulai bergejolak. Iblis merasa penciptaannya lebih mulia, merasa dirinya lebih hebat dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Di mana kisah pembangkangan iblis ini Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 11 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin." Dan sungguh ketika Allah menciptakan kamu Adam, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka semua malaikat sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Dan dia iblis bukan termasuk ke dalam mereka yang mau bersujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartu qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai iblis, apakah yang menyebabkanmu enggan bersujud kepada Adam dikalau aku suruh sujud kepada? Kemudian iblis menjawab, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Sombong iblis, tidak tanggung-tanggung ya sombong kepada sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Inilah awal terjadi dosa langsung di surga dilakukan oleh iblis. Gugur semua amaliyahnya, gugur semua gelar-gelarnya. Dulu sebelum Adam diciptakan, iblis menjadi makhluk yang paling mulia. Akan tetapi ketika ada pesaing baru, yakni Adam, iblis mulai bergejolak. Nafsunya timbul sehingga ia sombong pada Allah, merasa penciptaannya lebih mulia ketimbang Adam. Karena ia sombong langsung kepada Allah, maka Allah marah, Allah murka. Apa kata Allah? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sakhirin. Allah Subhanahu wa taala bersabda, keluarlah kamu dari surga karena engkau tidak pantas menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah kamu dalam keadaan terhina. Tidak sampai di situ, bertambahlah sakit hati iblis ini. Karena apa? Karena diusir oleh Allah disebabkan karena penciptaan Adam.
Iblis memohon kepada Allah. Apa permohonannya? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, tangguhkan usiaku, umurku, waktuku sampai hari dibangkitkan. Kemudian Allah menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innaka minal munzirin. Sesungguhnya engkau adalah makhluk yang diberi penangguhan sampai hari dibangkitkan. Kemudian iblis menjawab lagi, qala fabima akhwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah memvonisku sesat, karena engkau telah menghukumku hina, maka aku akan bersungguh-sungguh untuk menggoda, menyesatkan Adam beserta anak cucunya sampai kebanyakan dari mereka tersesat dari jalanmu yang lurus. Tersesat dari jalannya yang lurus. Tidak sampai di situ. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka kemudian aku akan datangi mereka dari muka mereka, dari depan, dari belakang, dari samping, kiri, kanan, sampai kebanyakan mereka sedikit sekali yang bersyukur kepadamu. Sedikit sekali yang bersyukur kepadamu, yang mau taat kepadamu, yang mau beriman kepadamu. Di dalam sebuah tafsir, apa maksud iblis mendatangi dari depan? Iblis mendatangi dari depan maksudnya ialah ia akan membuat keraguan-raguan akan akhirat. Bahwa akhirat itu tidak ada, akhirat itu hanya dongeng, kalau sudah mati selesai dari tanah. Akhirat itu tidak ada. Iblis akan membuatnya seperti hayalan. Akhirat hanya hayal. Surgamu adalah duniamu. Dibuat ragu akan akhirat. Kemudian iblis mendatangi kita dari belakang. Apa maksudnya? Iblis akan membuat kita untuk mencintai dunia, bahwasanya dunia ini adalah surganya. Maka engkau ambillah semua yang akan engkau ambil. Untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan duniamu. Ya kerja pagi siang malam, lupa akan ibadah kepada Allah, seolah-olah dunianya akan mengekalkannya. Harta yang dia kumpulkan, jabatan yang dia peroleh akan mengekalkannya, membuatnya ia bahagia. Kalau sudah mati selesai jadi tanah, tidak. Tapi iblis akan membuat kita agar mencintai dunia. Dia datangi kita dari samping kanan. Apa maksudnya? Membuat hukum Allah, syariat Allah menjadi remang-remang. Tidak jelas, haram, halal, hantam. Tidak lagi terlihat mana halalnya, mana haramnya. Yang penting dapatkan saja dengan jalan apapun, mau halal, mau haram, hantam saja. Dibuat hukum syariat Islam menjadi remang-remang. Boleh jadi seharusnya sholat itu penting, dibuat yang penting sholat. Dibuat semua syariat menjadi remang-remang. Bahkan boleh jadi mempunyai pemikiran bahwa sholat itu enggak penting. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Dan iblis akan datangi kita dari kiri. Apa maksudnya? Iblis akan membuat kita untuk gemar bermaksiat, gemar melakukan kemaksiatan kepada Allah. Barang siapa yang gemar bermaksiat, boleh jadi iblisnya ada di samping kiri. Tergepung kita dari semua penjuru kecuali dua penjuru, dari atas dan dari bawah. Mengapa iblis tidak mampu menggoda dari atas dan dari bawah? Ia hanya mampu menggoda dari depan, belakang, samping, kiri, kanan. Tidak mampu menggoda dari atas dan dari bawah. Karena manakala si hamba Allah itu menadahkan tangannya ke atas, maka rahmat Allah akan turun. Ampunan Allah akan ia peroleh.
pertolongan Allah akan segera datang. Mengapa iblis juga tidak mampu melewati jalan bawah? Ketika hamba Allah itu bersujud, keningnya ia tundukkan sampai ke tanah. Bentuk pengabdian tunduknya ia hanya kepada Allah, tidak untuk kepada iblis. Maka boleh jadi penjurunya dikuasai oleh iblis, depan, belakang, kiri, kanan, akan tetapi tidak untuk atas dan bawah. Manakala si hamba Allah itu mau berdoa, rahmat Allah turun. Manakala hamba Allah itu mau bersujud, maka pertolongan Allah segera datang. Maka ditegaskan oleh Allah, qala khruj minha mad'uman madhura lamang tabi'aka minhum la'amla'anna jahannam minkum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarlah engkau dari surga dalam keadaan terhina lagi terusir. Barang siapa yang mengikutimu, maka aku akan masukkan ia ke dalam neraka bersamamu. Mudah-mudahan kita dapat memahami bahwasanya ini bentuk sakit hati iblis. Ketika usaha ketaatannya dihancurkan karena penciptaan nenek moyang kita Adam. Dulu karena iblis enggan bersujud kepada leluhur kita Adam sebagai bentuk penghormatan, maka dendam kusumat ini ia akan berikan kepada anak cucunya, kita semua, agar tunduk kepada iblis dengan tipu dayanya masing-masing. Maka hendaknya kita mengetahui siapa lawan, siapa kawan. Maka hendaknya kita bersatu padu. Hendaknya kita saling merangkul, bersatu kita, bahwa sesama muslim itu bersaudara. Tidak pantas ia dijadikan sebagai musuh, karena musuh abadi adalah iblis yang bersemayam di dalam hati. Maka hendaknya kita bersatu. Allah berikan perumpamaan seperti pelangi, 7 warna yang saling berbeda, tidak merasa mendominasi. Sekalipun tidak bisa disatukan, setidaknya kita masih bisa disandingkan untuk menjadi sosok pelangi yang indah dilihat. Tidaklah merasa warna merah mendominasi, lebih terang di antara warna yang lain, tidak. Kuning merasa lebih mulia, tidak. Biru merasa lebih cantik, tidak. Sama rata, dibagi rata. Sekalipun tidak bisa disatukan, setidaknya disandingkan. Itu yang namanya pelangi, sehingga indah di mata. Inilah persatuan Islam. Jangan merasa ormasnya paling mulia, merasa kelompoknya paling agamis. Tidak, kita semua saudara. Manakala kita melihat ada saudara kita yang belum taat, ajak mereka untuk taat kepada Allah. Terlalu luas surga itu manakala kita sendiri yang memasukinya, maka hendaknya kita ajak-ajak masuk surga. Ada prinsip yang sering saya sampaikan, kalau mau masuk surga ngajak-ngajak, karena sudah ngajak-ngajak saja di surga masih sepi, apalagi nggak ngajak-ngajak. Manakala kita mau masuk neraka, tak usahlah ngajak-ngajak. Mengapa? Karena tanpa ngajak pun neraka sudah banyak, apalagi ngajak-ngajak. Maka ini adalah usaha Al-Fakir untuk mengajak, untuk taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Sekalipun hanya sedikit ilmu yang disampaikan, mudah-mudahan channel ini membawa jalan hidayah kepada kita semua, agar terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari Al-Fakir sendiri. Al-Fakir akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.